malam itu, bulan sabit menggantung lesu di langit desa Karangsari. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga melati yang terlalu wangi untuk terasa alami. Di tengah keheningan, suara kentongan dipukul 3 kali berturut-turut. Tak lama kemudian, terdengar pengeras suara dari musola, mohon warga berkumpul di rumah Pak Lurah malam ini selepas Isya. Ada penyampaian penting terkait malam selikuran. Semua warga terdiam. Sudah lama Pak Lurah tidak mengumpulkan warga pada malam seperti ini. Terlebih, malam itu bertepatan dengan malam ke-21 bulan Ramadan. Malam selikuran, malam yang diyakini sebagai waktu antara yang gaib dan nyata mulai menipis batasnya. Jaka, pemuda desa yang baru saja kembali dari kota, ikut hadir bersama ayahnya. Wajah para tetua terlihat serius. Beberapa ibu-ibu membawa kembang 7 rupa dan dupa, seolah sudah tahu apa yang akan dibicarakan. Di teras rumah joglo Pak Lurah, suasana begitu hening. Pak Lurah Sumarno yang sudah renta duduk tegak dengan wajah kelam. Di sebelahnya berdiri Embok Sarinem, dukun tua desa yang jarang muncul di keramaian. Saudara-saudara, suara Pak Lurah parau namun tegas. Tahun ini, kita tidak bisa menolak. Tumbalnya harus diberikan. Suasana mendadak mencekam. Beberapa orang mulai berbisik. Jaka mengerutkan kening. Tumbal? Untuk siapa? Pak Lurah melanjutkan, sejak zaman kakek buyut kita, desa ini diberi ketenangan dengan satu syarat. Setiap malam selikuran yang ke-7 dalam satu indu, 1 nyawa harus dikembalikan ke penjaganya. Seseorang dari warga berdiri gemetar. Tapi, terakhir sudah 8 tahun lalu, Pak Lurah. Berarti, ya, potong Embok Sarinem, matanya menatap kosong ke arah pohon beringin besar di belakang rumah. Penjaga itu, lapar lagi. Dan tepat saat itu, terdengar suara seperti rintihan dari arah pohon beringin. Semua kepala menoleh. Namun yang paling aneh, hanya Jaka yang melihatnya. Bayangan hitam tinggi besar berdiri diam di bawah pohon, matanya merah menyala menatap ke arahnya. Jaka menatap tak berkedip ke arah pohon beringin itu. Sosok tinggi besar itu berdiri diam, matanya merah menyala seperti bara. Namun anehnya, warga lain tak bereaksi sama sekali, seolah mereka tak melihatnya. "Pak, itu apa?" bisik Jaka pada ayahnya. Tapi sang ayah hanya menunduk, menggenggam tangan Jaka erat. "Diam, nak. Jangan lihat balik. Jangan panggil namanya." Jaka semakin bingung. Siapa yang tak boleh disebut? Sosok itu? Apa dia yang disebut penjaga? Embok Sarinem berdiri dan mengangkat mangkuk kecil berisi kembang dan darah ayam segar. Ia melangkah menuju pohon beringin, mulutnya komat kamit membacakan mantra kuno. Angin tiba-tiba berputar. Udara menjadi dingin. Api obor di halaman rumah Pak Lurah berkedip-kedip, seolah ketakutan. Lalu suara itu muncul. Suara serak, berat, dan langsung menggema di dalam kepala Jaka. "Aku belum memilih, tapi aku sudah melihat." Jaka menahan napas. Ia merasa seolah dirinya sedang ditatap, bukan oleh mata biasa, tapi oleh sesuatu yang bisa menembus isi hatinya. Embok Sarinem menjatuhkan mangkuknya. Dia sudah menandai satu orang. Semua warga saling menatap. Suasana berubah menjadi panik. Ibu-ibu menarik anaknya, para pria bergumam cemas. Pak Lurah berdiri lemah. Tapi siapa? Siapa yang ditandai kali ini? Jaka melangkah perlahan, tubuhnya gemetar. Di balik kepalanya masih terngiang suara itu, dan sebuah kata, "Pendatang." Tiba-tiba Jaka merasa tubuhnya berat. Lehernya dingin seperti dililit sesuatu. Dari balik kerumunan, Embok Sarinem menatapnya lama, terlalu lama. "Ada darah kota di tubuhmu,"
"Nak," gumamnya. "Mungkin, kaulah yang dia mau." Jaka mundur selangkah. "Apa maksudnya?" "Aku cuma pulang kampung." Mbok Sarinem hanya tersenyum samar. "Dan kadang, kampung tak lagi menganggapmu bagian dari mereka." Angin bertiup pelan. Tapi di balik bisikan angin itu, terdengar tawa, rendah, dan menyeramkan. Tawa dari pohon beringin itu. Sejak malam itu, Jaka tidak bisa tidur tenang. Setiap kali menutup mata, ia melihat sosok tinggi hitam dengan mata merah menatapnya dari balik pohon beringin. Yang lebih mengerikan, setiap kali ia menatap cermin, mata itu muncul di belakangnya. Pagi harinya, Jaka memutuskan untuk pergi ke balai desa, mencari tahu lebih jauh soal tumbal malam selikuran. Tapi sesampainya di sana, ia malah dibuat bingung oleh penjaga arsip. "Maaf, Mas Jaka, di data desa, nama panjenengan gak tercatat sebagai warga Karangsari." Jaka melotot. "Apa? Saya lahir di sini. Rumah saya ada." "Masa nggak tercatat?" Penjaga itu hanya menggeleng pelan. "Kalau nggak percaya, silakan cek sendiri." Dan benar saja. Di lembaran data, nama Jaka Soedira seperti tak pernah ada. Bahkan di buku kelahiran desa, halaman yang seharusnya ada namanya, disobek bersih. Pikiran Jaka kacau. Ia kembali ke rumah. Ayahnya hanya duduk diam di teras sambil merokok, wajahnya terlihat tua dan letih. "Pak, aku ini siapa sebenarnya?" tanya Jaka dengan suara pelan. Sang ayah menatap langit. "Lama." Lalu berkata pelan, "Kamu pernah meninggal. Tapi kami menolak itu." Darah Jaka seakan berhenti mengalir. "Apa maksud Bapak?" Sang ayah menunduk. "Waktu kamu umur 7 tahun, kamu jatuh ke sumur belakang rumah. Nyawamu sudah tak tertolong. Tapi malam selikuran waktu itu, Mbok Sarinem datang dan bilang masih ada waktu untuk menukar." Jaka membeku. Napasnya terputus. "Menukar?" "Ya. Satu nyawa untuk satu nyawa." Sang ayah menatapnya. "Sejak itu, kamu hidup, tapi bukan sepenuhnya milik kita." Jaka perlahan berdiri, tubuhnya gemetar. Di kejauhan, pohon beringin terlihat jelas dari balik jendela rumah. Dan kali ini, Jaka melihatnya dengan jelas, di batang pohon itu, tertulis namanya, dengan darah. Malam menjelang cepat. Setelah tahu namanya tertulis di batang pohon beringin, Jaka merasa seolah-olah desa itu mulai menolaknya. Orang-orang menatapnya aneh, beberapa bahkan menutup jendela saat ia lewat. Ia pulang dengan kepala penuh tanya. Di kamar, ia membuka bajunya dan mendapati goresan-goresan merah di dadanya, seperti cakaran. Padahal ia tidak merasa terluka. Ia mandi, mencoba membersihkan tubuhnya. Tapi semakin ia gosok, darah itu justru makin banyak keluar, seperti luka lama yang dibuka paksa. Air berubah menjadi merah kehitaman. Tiba-tiba lampu mati. Dari dalam cermin kamar mandi, terlihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suara tawa rendah itu terdengar lagi. "Waktumu hampir habis, anak yang dipinjam." Jaka berlari ke rumah Pak Lurah. Nafasnya ngos-ngosan. Pintu diketuk keras-keras. Saat dibuka, Pak Lurah langsung memeluknya. "Kamu sudah lihat semuanya, ya?" katanya lirih. "Ayo masuk. Masih ada satu harapan." Di ruang tengah, Jaka melihat sebuah kotak kayu tua berlapis kain kafan. Pak Lurah membuka isinya, berisi 3 foto anak kecil. Salah satunya adalah Jaka kecil. Ini anak-anak yang pernah dikembalikan dari kematian. Tapi 2 lainnya,
sudah diambil lagi saat dewasa. Pak Lurah menatap Jaka. Dan kamu, tinggal satu-satunya. Penjaga itu menagih janjinya malam ini. Jaka terdiam. Hatinya panas. Kenapa aku tidak pernah tahu semua ini? Pak Lurah menatap dalam, karena kamu bukan bagian dari dunia ini sepenuhnya. Kamu semacam utang yang belum lunas. Dan tepat saat itu, kentongan berbunyi 5 kali. Pak Lurah langsung pucat. Dia datang, bukan untuk menunggu, tapi untuk menjemput. Kentongan malam berdentang 5 kali. Udara tiba-tiba berubah dingin, seperti masuk ke dalam kulkas raksasa. Semua lampu rumah Pak Lurah padam seketika. Jaka berdiri kaku. Di luar, suara langkah kaki menyeret pelan terdengar mendekat, namun bukan dari satu arah, melainkan dari 4 penjuru desa sekaligus. Pak Lurah membuka sebuah pintu kecil di lantai rumah joglo, pintu ke ruang bawah tanah rahasia yang katanya sudah tidak dipakai sejak zaman penjajahan. Cepat, ikut aku. Sebelum dia sampai, mereka turun melewati tangga kayu tua yang berderit. Di bawah, suasana lembab dan penuh debu. Dinding-dindingnya dipenuhi tulisan kuno Jawa kuno bercampur simbol aneh. Di tengah ruangan, ada lingkaran yang dilapisi abu hitam dan bunga melati kering. Embok Sarinem sudah menunggu di sana. Jaka, kamu harus ingat, katanya dengan suara berat. Kamu hidup bukan karena takdir, tapi karena ditukar. Dan yang ditukar, belum pergi jauh. Jaka menatap bingung. Siapa yang ditukar? Siapa yang aku gantikan? Embok Sarinem menunjuk pojok ruangan. Terdapat sebuah keranda kecil berbalut kain kafan lusuh. Dengan gemetar, Jaka membuka kain itu. Di dalamnya, ada foto seorang anak kecil. Mirip dirinya, tapi matanya kosong. Namanya Gibran. Dia yang harusnya masih hidup, tapi jiwanya kau gantikan, kata Pak Lurah lirih. Dan sekarang, dia datang untuk mengambil kembali. Tiba-tiba, pintu ruang bawah tanah bergetar keras. Suara tawa kecil seperti anak-anak bercampur dengan suara jeritan orang dewasa. Aku mau kembali. Tanah bergetar. Lampu minyak padam. Dari balik kegelapan, sepasang mata merah muncul di langit-langit ruangan. Dan kemudian, suara itu kembali masuk ke dalam kepala Jaka. Jika kau ingin tetap hidup, 1 nyawa lagi harus diberikan. Jaka menoleh. Di belakangnya berdiri ayahnya. Tersenyum, dengan air mata menetes. Ayah, rela, kalau itu membuatmu tetap hidup. Jaka berteriak, tidak. Semua terasa hening setelah teriakan Jaka menggema di ruang bawah tanah. Matanya menatap sang ayah yang berdiri dengan senyum getir, siap menyerahkan nyawanya demi anaknya. Namun di sekeliling mereka, angin berputar kencang meski di ruangan tertutup. Debu dan bunga melati beterbangan. Sosok tinggi bermata merah turun perlahan dari langit-langit, tubuhnya tak menyentuh tanah. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya gelap dan dingin. Tumbal harus lunas. 1 nyawa. Atau 2 jiwa pergi. Jaka menggigil. Di satu sisi, ia ingin bertahan hidup, tapi di sisi lain, ia tahu hidupnya selama ini bukan miliknya sepenuhnya. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul anak kecil. Bocah itu diam, menatap Jaka. Wajahnya persis dirinya saat kecil. Tanpa suara, ia berkata dalam hati Jaka, kamu hidup dengan meminjam waktuku. Tapi kamu memilih mencintai hidupmu lebih dari membenciku. Anak itu menatap ke arah sosok hitam, lalu berjalan mendekatinya perlahan. Sosok hitam menyambutnya dengan kedua tangan, seperti menyambut jiwa yang pulang.
Tapi saat menyentuhnya, semuanya menjadi terang. Ledakan cahaya putih memenuhi ruangan. Jaka jatuh pingsan. Pagi harinya, ia terbangun di depan kayu rumah Pak Lurah. Embok Sarinem duduk di dekatnya, sambil menumbuk jamu. "Dia sudah pergi," bisiknya. "Siapa?" tanya Jaka pelan. "Anak itu. Dia memilih melepaskan dendam. Tapi sebagai gantinya, kamu harus hidup untuk 2 orang." Pak Lurah menambahkan, "Bukan sekadar hidup, tapi menjaga desa ini. Kamu yang tahu rahasia, kamu yang harus jadi pengingat." Jaka menunduk. Di dadanya, bekas cakaran itu perlahan memudar. Tapi ia tahu, bekas yang sesungguhnya ada di dalam hati. Malam selikuran tahun itu berlalu tanpa korban, tapi di bawah pohon beringin besar, masih ada goresan samar. Waktu dipinjam, tapi tidak dilupakan.